Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menghitung dengan menggunakan fungsi sum, average, minimum, dan maksimum dengan menggunakan salah satu fungsi di Excel, yaitu fungsi choose. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ceng Bahar. Sebagaimana yang telah disaksikan pada video pembukaan, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara untuk menggunakan fungsi choose di dalam Microsoft Excel untuk penjumlahan total, penjumlahan rata-rata, dan untuk mengetahui jumlah angka minimum dan maksimum di dalam Microsoft Excel. Ini adalah data yang ditampilkan dalam video pembukaan ya. Untuk total di sini sum 11.200. Nah, ketika kita klik total, angkanya adalah sama. Untuk average 1120, untuk minimum 450, dan juga untuk maksimumnya adalah 3250. Lalu bagaimana cara untuk membuat auto option button ini dengan Microsoft Excel? Mari kita saksikan bersama-sama. Di sini saya sudah membuat worksheet baru ya. Nah, di dalam fungsi-fungsi ini saya masih biarkan kosong. Sengaja saya buat demikian agar kita sama-sama menuliskannya sehingga rekan-rekan bisa mengetahui proses dari awal sampai akhir ya. Baik, rekan-rekanku sekalian, ada satu tips di dalam kita mengerjakan tabel di dalam Microsoft Excel. Setiap tabel yang kita miliki atau rank itu sebaiknya diubah ke dalam tabel ya. Nah, ini bentuknya masih berupa rank biasa. Nah, cara mengetahui ini rank ataupun tabel, jika misalnya ini tabel, maka nanti di sebelah sini tuh ada tertulis nama tabelnya ya. Nah, untuk mengubah tabel menjadi untuk mengubah rank ini menjadi tabel, kita bisa melakukan dengan cara satu, klik menu insert ya, kemudian kita pilih tabel ya, atau juga dengan menekan dengan Ctrl T ya. Nah, baik, sekarang kita lakukan dengan menekan Ctrl T. Nah, maka ini rank ini ya, tabel ini sudah terpilih, dan di sini pastikan my table has header-nya itu di checklist ya, supaya ini dia dijadikan sebagai judul ataupun kepala dari tabel yang kita miliki. Kemudian klik OK. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jika seandainya tabel, dia akan memiliki table name di sini. Nah, kita akan kasih nama tabel ini sebagai tabel latihan ya, latihan choose misalnya kan, choose. Oke. Nah, baiklah rekan-rekanku sekalian, kita akan mulai untuk mengisi rumus fungsi sum. Rekan-rekan mungkin sering menggunakan rumus ini ya, yaitu dengan cara kita ketikkan sama dengan ya, kemudian kita tulis sum, kemudian kurung buka, dan kita blok angka-angka yang ada di kolom penjualan. Kemudian setelah itu kurung tutup dan tekan enter. Untuk average sama juga, rumusnya itu average ya. Nah, average, kemudian kita blok angkanya, setelah itu kurung tutup, tekan enter. Untuk minimum juga sama, kita ketikkan sama dengan min, kurung buka, blok angkanya, kemudian kurung tutup, enter. Untuk maksimum sama dengan max, kurung buka, kita blok angkanya, kurung tutup, kemudian tekan enter. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan choose function? Nah, kita menggunakan choose function itu dengan memasukkan option button ya, atau tombol pilihan. Nah, option button ada di menu developer ya. Jika rekan-rekan belum memiliki menu developer, maka bisa mengaktifkannya dengan cara klik tombol menu file, kemudian option ya. Di sini kemudian klik customize ribbon, dan sebelah kanan ini aktifkan di menu developernya. Karena saya sudah checklist, berarti punya saya sudah aktif. Kita kembali lagi ya, kita cancel aja. Nah, baik. Nah, di tab developer ini kita ketikkan ya, di sini kita masukkan insert. Insertnya di sini ada form control, ada juga active X control. Nah, kita pilih yang di bagian form control.
Untuk option button sendiri, ini adalah tombolnya berupa lingkaran yang ada lingkaran hitam di tengahnya ya. Nah, supaya rekan-rekan mengetahui tiap-tiap kontrol yang ada di sini, silahkan dekatkan aja mouse-nya. Nanti juga akan ada keterangan. Ini seperti ini button, ini combo box, ini checkbox ya, ini spin button lah, dan lain-lainnya. Baiklah, kita klik yang option button. Kemudian kita drag and drop, kita klik di sini. Nah, ini dia secara otomatis dikasih nama option button 1. Nah, untuk ini kita ganti namanya, klik di bagian sini ya. Kemudian tekan delete. Kemudian kita ketikkan sum ya. Oke. Kemudian nah, kita sekarang mau memilih sum ini ya. Caranya kalau dipilih tanpa menekan tombol kontrol, maka ini akan keklik seperti ini. Sementara di sini belum ada apapun ataupun rumus ataupun fungsi yang kita masukkan. Nah, supaya ini tidak terpilih, maka supaya ini terpilih, klik sambil klik kita tekan tombol kontrol, klik. Nah, kemudian di sini kita klik kanan ya, kita klik kanan, kemudian pilih format kontrol. Di sini kita akan membuat link antara option button dengan link salah satu di antara sel yang ada di Microsoft Excel di worksheet kita. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan contoh untuk sel linknya itu adalah tombol sel A1. Saya klik di sini ya, sel A1. Nah, di sini sel A1-nya muncul. Nah, jadi untuk sel linknya itu adalah sel A1. Jadi sel A1 ini sebetulnya sel link ini adalah hanya untuk membantu. Di sini nanti akan muncul angka-angka ya. Nah, rekan-rekan akan tahu angka-angka ini nanti berdasarkan option button yang kita buat. Nah, terus di sini ada value-nya, uncheck sama check. Nah, sementara tadi kita terakhir mengkliknya berarti dia dalam posisi check. Nah, sekarang kita kembalikan ke uncheck aja ya, biar kosong. Oke. Setelah itu tekan oke. Baik. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan di angka di sel A1 ini dia angkanya adalah 0. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, tekan kontrol, kemudian klik sum ini. Sekarang kita akan mengkopinya untuk membuat option button untuk average, minimum, dan maksimum. Berarti kita membuat 3 option button lagi. Caranya kita bisa tekan kontrol, ditahan kontrolnya ya, kemudian ini berubah, si kursornya itu berubah ya, kemudian tarik ke bawah. Nah, itu sudah tercopy. Atau juga ini masih tersorot ya, terpilih, tekan Ctrl D. Ctrl D. Nah, 2 kali ya, Ctrl D. Nah, 2 kali artinya kita sudah memiliki 2 option button yang lainnya. Oke. Nah, untuk memilihnya ingat jangan lupa tekan Ctrl ya. Ctrl. Nah, ini akan terpilih. Baik. Nah, sekarang kita ingin mengubah nama ini menjadi yang kedua ini ya. Nah, yang kedua ini menjadi average. Nah, klik di sininya, kita delete, ganti average. Oke, klik keluar, kemudian klik yang option button ketiga sambil tekan di tombol kontrolnya, kemudian kita ganti dengan min ya, klik keluar, kemudian option buttonnya keempat, tekan tombol kontrol, kemudian klik, kita ganti dengan sumnya diganti dengan max ya. Oke. Sekarang kita akan merapikan tombol-tombol ini supaya rata kiri. Caranya tekan tombol kontrol, kemudian klik satu-satu ya, klik satu-satu, kemudian kita klik menu format ya. Setelah itu di align-nya kita pilih di sini align left. Nah, maka semua sudah terpilih menjadi rata kiri. Nah, akan tetapi jika diperhatikan ini kan jaraknya terlalu besar, sementara di atas masih kecil-kecil. Nah, supaya ini rata, kita pilih lagi align, kemudian distribute vertically ya. Nah, gitu. Jadi ini jarak di antara masing-masing option button sudah rata. Oke. Silakan. Sekarang rekan-rekan perhatikan ya, ketika saya klik sum, ini apakah berubah atau tidak angkanya nih. Ini saya kasih background ya biar kelihatan ya. Nah, ini ketika saya klik sum, saya klik yang option button sum, maka dia berubah menjadi 1. Nah, terus untuk average dia berubah menjadi 2. Untuk minimum dia berubah menjadi 3. Untuk maksimum berubah menjadi 4. Nah, sekarang kita akan memasukkan angka-angka ini ketika kita pilih salah satu di antara 4 tombol ini,
angkanya ada di tombol result. Nah, caranya kita ketik sama dengan ya. Nah, ini tips rekan-rekan. Ketika kita bermain di Excel atau bekerja dengan Excel untuk melakukan perhitungan atau memasukkan salah satu rumus atau fungsi-fungsi tertentu, harus dimulai dengan tanda sama dengan ya. Sama dengan, kemudian kita ketikkan choose kurung buka. Nah, di sini ada tertulis index number. Nah, index numbernya itu adalah kita tadi bikin tombol bantuan, yaitu kita klik A1 di sini, A1 ya. Kemudian titik koma. Nah, ingat, setelah itu titik koma ya. Mungkin sebagian komputer pakai tandanya koma atau bukan titik koma ya. Nah, kemudian setelahnya ada value 1. Nah, value 1 tadi ketika kita klik sum, di sini angkanya kan berubah jadi 1. Nah, berarti untuk value 1 ini kita akan melakukan untuk fungsi sum. Nah, caranya kita ketik sum ya, kurung buka. Nah, kita blok lagi angkanya ya, kemudian kurung tutup. Setelah itu titik koma. Nah, sekarang kita untuk melakukan value kedua yaitu average, maka kita ketikkan average kurung buka, blok lagi angkanya, kemudian kurung tutup. Setelah itu yang ketiga ini kita kasih titik koma lagi. Kemudian untuk value 3 kita akan melakukan fungsi min, maka kita ketikkan min kurung buka ya, blok lagi angkanya, kurung tutup. Ya, kemudian kita ketikkan titik koma lagi. Nah, untuk value yang keempat kita akan melakukan fungsi maksimum, gitu, max kurung buka, kita blok lagi ya, kurung tutup. Nah, ini tadi ada yang salah sepertinya ini nih, ada tanda ini. Nah, oh tadi ada tombol yang terpencet ya. Nah, gitu. Oke, nanti kita akan saksikan di sini di rumusnya ya, di function ini. Nah, kemudian kita kasih kurung tutup. Setelah itu tekan enter. Nah, jadi sekarang ketika kita milih yang sum, itu angkanya harus 11.200. Coba kita buktikan ya. Nah, sama untuk average 1120, untuk minimum 450 sama dengan yang ini, untuk maksimum 3250 sama dengan yang ini. Nah, sekarang kita perhatikan di rumus yang sudah kita tadi bikin ya. Jadi pertama yang ini kita masukkan fungsi choose, kemudian ini adalah indeks atau number yang kita gunakan sebagai referensi ya. Ini tidak harus di A1, bisa diganti dengan yang lainnya ya, sel yang lainnya. Nah, kemudian kita tuliskan yang pertama sum ya. Kalau sum kita tuliskan sum di sini. Tapi kalau average ini di bagian atas, bagian ke-1, maka average di sini ya. Tapi karena kita urutannya yang ke-1 sum, kedua average, ketiga minimum, keempat maksimum, maka untuk di value 1 ini, nah value 1 kita ketikkan fungsi sum. Kemudian blok tabelnya, nah yang angka-angka tadi, kemudian titik koma sebagai pemisah, kita menuju ke value 2 ya. Klik, nah kita udah pindah ke value 2. Kemudian isi rumusnya, kasih titik koma, kemudian kita pindah ke value 3 ya. Nah, ini yang minimum. Kemudian titik koma, kemudian kita ke value 4 yaitu maksimum. Setelah itu dipastikan dikasih kurung tutup ya. Nah, kurung tutup terakhir dia untuk menutup kurung tutup kurung buka yang di bagian awal. Coba kita saksikan kalau saya delete misalnya ini kan ya. Nah, maka ini dia tidak dia belum bisa digunakan rumusnya. Nah, sekarang kalau saya tambahin lagi kurung tutup, mau diperhatikan sini ya. Nanti dia akan menjadi cetak tebal. Saya tambah kurung tutup. Nah, kelihatan kan rekan-rekan ya, dia jadi cetak tebal, artinya ini adalah untuk menutup dari keseluruhan fungsi yang kita masukkan. Setelah itu tekan enter gitu. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jikalau menurut rekan-rekan ini adalah satu hal yang bermanfaat buat rekan-rekan, silahkan untuk men-share-nya sebanyak-banyaknya agar orang lain pun mengetahui dengan fungsi choose di dalam Microsoft Excel. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.